Baik, sekali lagi selamat siang adik-adik semua. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah dasar-dasar pemrograman di pertemuan kita kali ini itu di pertemuan ketiga. Hari ini kita akan membahas tentang tipe data, variabel, dan konstanta ya. Baik, langsung saja kita mulai kuliah kita pada hari ini. Untuk capaian pembelajarannya itu adik-adik harus mampu mengenal dan mampu menggunakan tipe data dasar sesuai dengan yang akan diolah dalam pemrograman C++. Kemudian adik-adik juga harus mampu mendeklarasikan sebuah variabel pada bahasa pemrograman C++. Dan yang terakhir itu adik-adik harus mampu membuat konstanta dalam bahasa pemrograman C++ ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja mulai topik kita pada hari ini yaitu tentang tipe data, variabel, dan konstanta. Namun sebelumnya mungkin saya jelaskan di sini tentang konsep dasar sistem komputer. Jadi program komputer itu berjalan, jadi ada beberapa komponen seperti input, ada proses, ada output ya. Di proses input kita bisa memasukkan sebuah data ke dalam komputer, baik itu misalkan melalui sebuah keyboard, kemudian dari bentuk kamera itu kita bisa memasukkan data ke dalam komputer kita, dari mouse juga bisa kita memasukkan data gitu ya. Kemudian selanjutnya akan diproses. Yang proses itu adalah nanti di sinilah program komputer akan berjalan atau pemrograman yang ada dibuat itu sebenarnya berjalan di proses. Hasilnya itu nanti ditampilkan dalam berupa outputnya. Jadi ketika adik-adik mengetikkan huruf atau sesuatu di komputer adik-adik, maka diproses dan kemudian ditampilkan di layar. Jadi seperti itu prosesnya ya. Kemudian di sini saya ada sebuah ilustrasi sebuah meja sebelum ke tipe data ya. Jadi sebuah meja itu merupakan sebuah objek gitu ya, objek yang dimana masing-masing meja itu punya bagian-bagian gitu ya. Bagian-bagian meja itu misalkan seperti ada kaki meja, kemudian ada ada bagian lacinya gitu ya. Nah, itu nanti masing-masing itu punya atribut-atribut tersendiri. Misalkan kalau kaki meja itu pasti punya tinggi gitu ya. Nah, tinggi itu dalam satuan misalkan sentimeter atau meter ya. Kemudian ada laci, laci itu misalkan ada berapa laci ya. Itu bisa kita tentukan atributnya. Kemudian ada nama meja, ada merek mejanya apa. Nah, itu atribut-atribut yang terkandung dalam sebuah objek meja ya. Sama dalam pemrograman juga harus seperti itu nanti adik-adik berpikirnya gitu ya. Nah, kita mulai dari tipe data ya. Tipe data itu adalah pengelompokan data yang memberitahu compiler dan interpreter bagaimana programmer ingin mengolah data. Nah, mungkin kemarin sudah kita bahas tentang apa itu kompilasi program, dalam hal ini adalah compiler ya. Mungkin masih ada yang ingat apa itu compiler dalam bahasa pemrograman, khususnya di bahasa pemrograman C++. Ada yang bisa membantu saya? Pertemuan kemarin sudah itu ya tentang compiler. Mengkompilasi program itu apa artinya? Ayo silakan adik-adik. Compiler ini apa artinya? Mungkin Aldi bisa membantu apa itu compiler? Saya Pak. Silakan, tidak Ibu Sinta. Iya.
Compiler adalah sebuah program yang digunakan untuk mengonversi kode yang ditulis dalam natural language processing agar dapat dipahami oleh komputer. Oke, jadi itu ya penerjemah lah Pak dalam bahasa apa namanya dalam bahasa awamnya kita itu adalah penerjemah kita ya program yang kita masukkan kan berupa data teks perintah yang kita buat ya. Nah, komputer supaya bisa menjalankannya perlu yang namanya compiler ya atau interpreter itu sama. Ya, itu ya. Jadi mohon diingat-ingat lagi tentang pelajaran-pelajaran yang sudah kita lewat, jangan dilupakan gitu ya. Nah, sebagai contoh itu misalkan tipe data yang kita buat itu adalah misalkan kita memiliki data angka ya, seperti contohnya tadi adalah tinggi, misalkan tinggi eh, kaki meja gitu ya. Tinggi kaki meja itu satuannya kan sentimeter. Nah, itu bisa kita pilih tipe datanya adalah sesuai dengan tipe datanya itu sendiri, karena dia harus berupa angka, karena dia harus apa namanya tinggi gitu ya, maka yang dipilih nanti tipe datanya adalah tipe data yang mendukung angka gitu ya, bisa nanti tipenya integer, float atau double gitu ya. Nah, nanti apa beda tipe data tersebut sebentar ada penjelasannya masing-masing gitu ya. Bisa lanjut adik-adik? Bisa dimengerti sampai sana pengertian tipe data dulu? Bisa, Pak. Oke ya. Nah, ini jenis-jenis tipe data itu dikelompokkan menjadi dua tipe data ya, dua tipe data. Yang pertama itu adalah tipe data dasar atau tipe data sederhana atau primitif tipe data ya, dan yang kedua adalah tipe data kompleks atau non primitif tipe data ya. Jadi apa itu tipe data primitif? Itu adalah tipe data dasar dalam bahasa pemrograman C++ ya. Ada kurang lebih 5 ya tipe data dasar yang sering digunakan ya. Nanti adik-adik akan sering menggunakan tipe data ini ya. Nah, yang pertama itu adalah tipe data integer ya, tipe data integer. Jadi tipe data integer ini adalah tipe data bulat ya. Adik-adik masih ingat bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat ada dua ya, ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif ya. Masih ingat itu pelajaran kayaknya waktu SD udah dapat gitu ya. Contoh daripada tipe bilangan bulat itu kayak gimana? Halo, ayo siapa bisa membantu saya? Tipe data bulat. Silakan. Contohnya. Itu tipe data integer adalah tipe data bulat ya, untuk bilangan bulat. Bilangan bulat adalah apa? Ya seperti namanya ya, bilangan bulat ya, bukan pecahan gitu ya. Contohnya apa? 1, 2, 3 dan seterusnya ya, tanpa pecahan, itu namanya bilangan bulat. Oke ya. Kemudian ada tipe bilangan tipe data float ya, float tulisannya float atau double ya. Itu adalah tipe data angka pecahan ya, di mana nanti bisa merupakan tipe data desimal ya, ada komanya ya. Misalkan 0,1, 0,2 dan seterusnya. Di sana ada contohnya 3,14, 5,5 atau 0,000 berapa gitu ya. Bisa ngerti ya? Oke. Kemudian tipe data boolean. Ya mungkin kalian udah belajar bilangan boolean ya di kalkulus. Itu adalah nilai true false ya. True dan false. Jadi benar salah gitu ya. Masih ingat?
Itu bilangan boolean atau true false ya. Jadi kalau misalkan dua bilangan bulat ketemu gitu ya, misalkan true dengan true, apa jawabannya? True dan true, dan pakai dan. True apa false jawabannya? True dan true. Yang tahu? Ini adik-adik kemana suaranya pada nih? Apa? Logika bilangan saya tidak ada yang ngerti, tidak ingat. Logika bilangan, misalkan ada satu pernyataan bernilai true dan pernyataan kedua bernilai true juga. Kalau pernyataan satu digabungkan dengan dan pernyataan dua itu menghasilkan apa? True dan true apa? Yo, Difta mungkin. Ini suaranya Difta nggak kedengeran ya? Apa? True, Pak. Jawabannya true ya. Kalau true dan false. False. False ya. False dan false. True. Hah? False dengan false. False ya. False ya. Jadi dulu logika logika true false ya. Kalau kedua-duanya true baru bernilai true gitu ya. Kalau true atau false nilainya apa? True dan false. True atau false apa? Aldi ini True, Pak. true ya. Ya, oke, true ya. Kalau false atau false? False atau false? Ayo. False ya. False. Jadi kalau atau itu adalah jika pernyataannya kedua-duanya salah berarti baru salah ya. Satu aja benar, ya benar. Nah, itu mungkin diingat-ingat lagi yang kayak gitu ya sebagai refreshing ya. Itu bilangan boolean ya. Nanti akan adik-adik sering sekali adik-adik gunakan terutama di logika pemrograman nanti ya. Bagaimana membandingkan sebuah nilai satu dengan nilai yang lainnya nanti menggunakan bilangan boolean ini gitu ya. Misalkan kalau kita menyimpan menyimpan sebuah data gitu ya, jika dia true maka bernilai valid gitu misalnya, atau kalau dia nilainya false berarti dia tidak valid. Jadi kita bisa menggunakan tipe data ini dan sangat penting ya. Kemudian kita mengenal tipe data char ya, char karakter ya, tapi ditulisnya char, CHR ya. Itu adalah untuk menampilkan sebuah karakter ya, karakter misalkan A, B, C dan seterusnya, alfanumerik ya. Jadi semua yang ada di keyboard komputer kita bisa kita masukkan semuanya ya, tanda persen, tanda dalam kurung dan seterusnya, itu disebut char, satu karakter ya. Nanti untuk supaya dia menjadi lebih dari karakter, nanti di berikutnya ada karakter di tipe data kompleks ya. Kemudian tipe data void ya, tipe data yang biasanya tidak ada isinya ya, tidak ada isinya alias kosong gitu ya, atau fuyung gitu ya. Kalau dalam bahasa Balinya fuyung gitu. Ya, tidak ada data. Oke. Kemudian tipe data non primitif ya, tipe data yang pertama itu adalah tipe data namanya string. Kalau tadi karakter itu hanya untuk satu nilai karakter saja. Kalau string itu bisa banyak ya, banyak karakter bisa kita buat di sini ya. Nah, misalkan contohnya adalah kita menuliskan nama, misalkan nama Andi ya, atau kita mau menulis
kampus Unrim gitu ya, atau mau menulis belajar C++ di dalam komputer kita ya, menggunakan variabel nantinya menggunakan tipe data. Nah, itu kita pakai tipe data string ini ya. Kemudian tipe data array ya. Tipe data ini adalah kumpulan dari beberapa jenis data yang memiliki tipe data yang sama. Ya, misalkan kalau kita mau menuliskan nama Andi lebih dari menuliskan sebuah nama lebih dari satu, misalkan tidak hanya Andi saja, ada Andi, ada Uja, ada Aldi, ada Dwipa, itu misalkan ya, maka kita butuh yang namanya array ya, kita butuh namanya array. Nanti array ini akan secara khusus adik-adik akan dapatkan pada pertemuan berikutnya ya, kalau nggak salah di pertemuan ke-8 atau ke-9 itu ya. Kemudian ada tipe data struct ya, struktur ya. Tipe data terdiri dari beberapa tipe data dasar ya, misalkan lebih dari satu jenis tapi ya, misalkan tipe data karakter digabungkan dengan tipe data integer ya, bisa kita tuliskan seperti itu. Jadi lebih dari 2 data itu namanya struct, dan ini nanti biasanya kita pakai dalam function ya, dalam function nanti juga akan kalian dapatkan di topik bahasan function. Kemudian ada tipe data enum ya, itu adalah tipe data yang biasanya dibuat sendiri oleh kita atau kita sendiri bisa buat ya. Misalkan tipe data enum ini tidak ada tipe datanya di baik itu di tipe data dasar maupun di tipe data non primitif ini atau kompleks ini ya. Misalkan membuat angka yang sangat banyak itu ya kita bisa pakai enum gitu ya, atau merupakan penggabungan beberapa karakter dan juga angka gitu, misalkan itu kita bisa pakai enum ini ya. Tapi jarang biasanya kita menggunakan, kecuali adik-adik membuat program yang sangat membuat program seperti C++ ini baru butuh enum biasanya ya. Kemudian tipe data pointer adalah tipe data yang digunakan untuk mengakses memori ya. Nanti juga kita akan belajar tentang pointer secara lebih khusus lagi ya. Jadi itu ada 5 macam tipe data yang primitif dan juga non primitif. Jadi mohon dihafalkan masing-masing fungsi-fungsi ini, terutama di tipe data dasar ini ya, karena adik-adik akan sering gunakan dalam baik itu dalam contoh program pada saat perkuliahan ataupun pada saat adik-adik melakukan praktikum ya. Sampai sana mungkin ada pertanyaan dulu tentang jenis-jenis tipe data ini, tipe data primitif dan juga tipe data non primitif. Silakan. Ada? Pas ya. Kita lanjut ya. Nah, ini contoh penggunaan di C++ ya, jadi program di C++. Jadi kalau misalkan untuk menerjemahkan sebuah tipe data itu kita harus inisialisasi ya. Ini namanya tipe data, yang di depan ini namanya tipe data ya. Kemudian yang di belakang ini itu adalah nama variabelnya. Lagi sebentar akan saya jelaskan bagaimana membuat variabel gitu ya. Kemudian ini adalah nilai daripada variabel itu sendiri ya. Misalkan kita integer par 156, berarti tipe datanya apa ini? Yang baris pertama ini tipe datanya apa? Ada yang tahu? Tadi sudah. Tipe data apa? Silakan. Bisa lihat ya di monitornya ya. Apa kekecilan? Bisa, Pak. Oke. Silakan mungkin apa? Tipe data apa yang pertama ini? Var 1 ini tipe datanya apa? Data integer, Pak. Integer ya. Ya, tipe data integer atau tipe data bilangan bulat ya. Kemudian var 2.
Float Pak, atau double. Ya, float atau Float. double. Oke, good. Kemudian yang ketiga, Boolean. boolean ya, bool ya. Oke. Kemudian tipe data keempat, variabel keempat ini tipe datanya Char. apa? Char. Char. Oke, char. Yang kelima, String. String. yang kelima. Ini apa? String, Pak. Apa? String. String ya. Kalau yang tipe var6 ini apa bentuknya? Integer. Apa? Integer. Integer, benar? Benar integer? Ada String. yang tidak setuju? Integer. Mana string? Integer. Ayo, Array. setuju Array integer? apa? Hah? Array. Apa? Array. Nah, inilah yang dinamakan tipe data array ya. Karena dia lebih dari satu apa? Nilainya itu lebih dari satu nilai ya. Tapi masih tipe datanya satu jenis, yaitu integer ya. Nah, ini kita bisa menampung sampai 5 nilai array ya. Jadi ada nilai 10, ada 20, 30, 40 sampai 50. Ya. Nah, kalau kita pakai integer biasa ya cuma satu nilai aja yang bisa ditampung sama dia. Itu yang bedakan. Jadi ada tanda korawal seperti ini, itu adalah tipe data array ya. Bisa dimengerti kira-kira? Jadi kalau kita mau buat karakter ya sama caranya ya. Char variabel 6, 5 itu kita bisa nulis karakter langsung di sini. Ya. Yang membedakan karakter sama string adalah tanda petiknya ya. Kalau karakter itu tanda petiknya 1. Karakternya cuma 1 ya. Kalau yang string itu tanda petiknya 2. Dan kata di dalamnya itu bisa lebih dari banyak terdiri dari beberapa kata ya. Jelas kira-kira ya. Contohnya nanti bisa membuat contohnya ya. Oke, kalau itu kita coba demokan dulu. Kita buka dev C++-nya dulu. Coba kita pakai yang online kemarin, mau nggak? Ampun. Oke, kita coba ya. Kita pakai misalkan using name space std. Oke, kita misalkan integer a sama dengan 5. Ya, kemudian kita langsung checkout nilai a sama dengan checkout lagi a ya. Coba kita jalankan. Ya, nilai a-nya 5 ya. Coba kita coba float ya. Float b sama dengan misalkan 10,5. Ya, langsung kita check out nilai b-nya. Check out b. Ya, di sini kita b. Jadi kita tampilkan titik komanya kurang. Kita run lagi. Oke. Ya, di sini berarti butuh lagi satu biar mau enter pakai endl ya. Ini juga endl. Kita run.
Oke, nilai A sama dengan 5, B sama dengan 10,5 ya. Sekarang misalkan kita karakter ya. Char C sama dengan, ini biar rapi, biarin saja dulu. Tanda petik 1, misalkan kita tampilkan A ya. Kemudian kita tampilkan nilainya di C. Oke, kita check out C ya. Out C, kita run. Oke, A-nya udah muncul ya. Kalau string, gimana kira-kira? Katakan string D sama dengan D unprint, misalkan ya. Kita koma, kita check out B. Sekarang error atau gimana? Tidak ada respon. Oh ya sudah ya, agak lambat internetnya ya. Jadi D ini string ya. Nah, adik-adik kalau membuat seperti ini bisa kira-kira ya? Bisa, Pak. Pak mau nanya, Pak. Ya, silakan. Misalkan kan itu kan INTA. Nah, itu bisa nggak dibawa ke nilai B atau C gitu? Bisa, Bisa. sangat bisa. Ya, cuman variabel nggak boleh double ya. Kalau di sini B ya, Ya. nggak boleh lagi 2 kali B-nya gitu ya, harus variabelnya beda. Ya, nanti saya jelaskan tentang variabel ya. Nanti saya jelaskan variabel habis ini. Ya. Sampai sini bisa kira-kira yang mengikuti ya? Insya Allah, Pak. Oke. Saya contohkan lagi satu, misalkan ball ya, ball A gitu ya, sama dengan true ya. Kemudian ball B sama dengan false ya. Kemudian saya tulis ball C. Nah, ball C saya buat di sini adalah C sama dengan A N ya B. Nah, ketika saya panggil nilai C-nya, kira-kira hasilnya apa? Apa? Redang gini ya? Coba saya run dulu. Nilai C. Ya, nilai C adalah 0. Kenapa 0? Kenapa 0? Nah, kalau saya kalau tandanya seperti ini ya, itu nilainya 1. Kenapa? Karena true, Pak. Ya, karena true ya nilainya ya. Kalau dan itu nilainya false, berarti 0. Ya, jadi seperti ini ya. C itu nilainya adalah, karena dia A dan B, maka C-nya nilainya adalah 0. Ya, itu boolean itu seperti itu. Nah, kalau misalkan kita buat lagi, misalkan D gitu ya, D. Ya, di sini D sama dengan A atau B ya. Kemudian saya check out di sini nilai B. Ya, maka hasilnya akan nilai C sama dengan 0, nilai D itu sama dengan 1 ya. Oke, itu boolean ya. Oke, kita lanjut lagi ke variabel ya. Variabel.
Nah, variabel itu adalah lokasi penyimpanan ya di satu alamat di memori yang kita wakili oleh sebuah nama gitu ya. Misalkan namanya, misalkan kalau kita bikin variabel misalkan untuk menyimpan umur ya, misalkan kita harus pakai namanya adalah umur gitu ya. Nah, variabel ini itu berisi tentang nilai yang jumlahnya sudah atau belum diketahui ya. Nanti kalau yang sudah diketahui itu atau ditentukan dulu itu namanya konstanta, kalau yang belum itu baru variabel biasa ya. Jadi sebentar akan saya jelaskan jenisnya. Nah, ini aturan penamaan sebuah variabel itu sama seperti identifier kemarin ya. Jadi boleh menggunakan huruf ya, angka dan karakter underscore. Di luar itu tidak diperbolehkan ya. Jadi itu ya syarat khususnya. Jadi boleh huruf A sampai Z boleh ya, kemudian angka ya 1 sampai berapa 9, 0 sampai 9 boleh ya, dan satu lagi adalah tanda garis bawah atau underscore. Min itu tidak diperbolehkan ya, min tambah ya, kali dan seterusnya itu tidak boleh ya. Kemudian karakter pertamanya itu harus huruf ya, itu diingat ya, diingat. Dan kalau bisa huruf kecil ya, huruf kecil awalnya. Misalkan mau bikin nama variabel adalah nama depan gitu misalkan ya. Ingat caranya kemarin identifier ya, nama n-nya kecil, namanya kecil ya. Kemudian kalau depan d-nya nyambung ya, jangan isi spasi, tidak boleh. D-nya besar, depan ya, nama depan. Jadi seperti itu biasanya kita membuat ya. Kemudian hindari menggunakan angka atau underscore ya di depan, di paling depan ya. Kalau di belakang boleh ya, kalau di belakang boleh. Itu kemudian variabel ini harus selain keyword yang ada di pemrograman, misalkan integer ya, string dan yang lainnya, void itu tidak boleh ya. Hindari kata-kata itu ya. Kemudian beberapa compiler C++ itu membatasi panjang variabel karakternya ya. Di sini kalau di dalam dev C++ bisa sampai 31 karakter. Jadi kalau lebih dari 31 karakter dia akan dipotong sampai 31 itu. Jadi mohon tidak terlalu panjang ya membuat nama variabel. Bikin nama variabel itu yang mudah untuk diingat ya. Kemudian misalkan nama depan kayak gitu ya, jangan macam-macam bikinnya gitu ya. Nama depan untuk menampung nama depan, tapi kalian malah menyingkatnya gitu ya. Apa misalkan DP gitu ya, nama depan ND gitu ya. Kalian sendiri bingung nanti ketika menggunakan programnya itu, jangan sampai seperti itu ya. Jadi kalau boleh menyingkat boleh, tapi yang penting diingat ya, mudah untuk diingat. Itu aja, karena nanti kalian akan panggil, kalian akan gunakan ya untuk variabel-variabel itu. Oke. Kemudian deklarasi variabel itu adalah proses memberitahukan kepada si compiler C++ ini bahwa kita akan membuat sebuah variabel ya, memesan sebuah variabel untuk nantinya akan dipesankan di memori ya, karena nanti datanya akan disimpan di memori. Misalkan ketika kita menginputkan nama depan, berarti nanti nama yang kita inputkan itu akan disimpan di memorinya ya. Nah, karena pemrograman ini termasuk ke dalam konsep strongly type programming language, artinya itu adalah setiap variabel yang harus ditulis itu akan berisi tipe data apa yang mengikutinya gitu ya. Misalkan kalau nama depan kira-kira apa tipe datanya? Kalau kita bikin variabel dengan nama depan, kira-kira tipe datanya apa? Wah, pada tidur semua ini. Tadi sudah. Apa? String, Pak. String. String ya? Oke, string. Kalau misalkan kita buat variabel dengan nama umur itu, misalkan apa tipe datanya?
Apa? Integer, Pak. Integer ya, oke, integer ya. Boleh float gitu ya, kalau ada komanya boleh float ya, atau double ya. Oke, itu contoh penggunaan variabel. Nah, ini bentuk umum daripada membuat variabel tadi sudah dicontoh tipe data sebenarnya ya. Jadi tipe data ya, nanti tipe datanya apa di sini, kemudian nama variabel. Ya, nama variabel ya sesuai dengan aturan pembuatannya tadi gitu ya. Misalkan contohnya adalah integer ya tinggi underscore sepadan gitu ya, atau integer tinggi kalau mau disambung huruf badannya B-nya harus huruf besar. Jadi boleh seperti itu. Jangan isi spasi ya, jangan isi spasi. Kita boleh. Ya. Nah, kita contohkan seperti ini, misalkan integer umur ya. Kita masukkan misalkan umur ya. Masukkan umur dari keyboard ya menggunakan cin. Nah, nanti cin itu adalah perintah untuk memasukkan data ke dalam komputer kita menggunakan keyboard. Ya, itu menggunakan cin ya. Nah, kalau nanti di minggu depan kita juga akan membahas tentang input output. Nanti lebih banyak kita akan membahas cin. Sekarang terima-terima aja dulu ya. Cin itu untuk memasukkan data. Baik, kita langsung ujikan contoh ya. Saya hapus dulu programnya yang tadi di sini. Misalkan kita integer umur gitu ya. Integer umur kita titik koma di sini. Kemudian kita masukkan out dulu. Silahkan ketik umur Anda sama dengan gitu ya. Jangan lupa endl titik koma ya. Tidak bisa digeser. Oke, baru kita cin umur. Ingat kalau cin itu adalah tandanya adalah ke sebelah kanan. Kalau cout itu adalah ke sebelah kiri. Itu yang membedakan ya. Nah, setelah itu baru kita cout lagi untuk kita tampilkan umur yang kita masukkan lagi di sini. Ya, umur Anda adalah ya langsung berapa gitu ya, spasi langsung panggil umur ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, kita jalankan. Nah, kita disuruh untuk mengetik. Nah, karena di sini di bawah kita hilangkan aja ya endl-nya supaya langsung nyambung ya cin-nya. Kita run. Oke, umur misalkan kita 19 gitu ya, kita enter, maka dia akan menampilkan umur Anda adalah 19. 19 ini 19 apa gitu ya, kita bisa menambahkan di belakang umur ini karakter string lagi, tanda petik gitu ya, spasi tahun ya. Jadi seperti itu buatnya, jadi kita bisa menampilkan seperti ini. Oke, silakan ketik umur Anda 19 gitu misalkan ya. Nah, dia akan menampilkan umur Anda adalah 19 tahun gitu ya. Nah, kalau saya cin lagi di bawahnya, cin umur lagi gitu ya, umur. Kemudian saya cout lagi dengan copy yang di atasnya. Kira-kira hasilnya gimana? Ada yang bisa membayangkan? Kira-kira hasilnya gimana? Nggak mau ya, Pak? Udah mau gitu? Ya. Oke, kita coba. Mau tetap. Jadi ketika kita ketikkan umur 19 tahun di sini yang pertama gitu ya, dia akan menampilkan umur 19 tahun ya. Kemudian nah sebenarnya di sini, saya
check out lagi, lupa tadi ya. Check out lagi sebenarnya di sini. Oke. Nah, ketika kita misalkan di sini masukkan 19 tahun gitu ya. Oh, nih belum ada NDL-nya ini. Tahun. Di sini NDL biar Anda tidak bingung. Oke, 19 tahun gitu misalkan ya. Umur Anda 19 tahun yang di atas ini. Nah, kita disuruh untuk menginputkan lagi misalkan 20 gitu. Kira-kira hasilnya berapa? 19 apa 20 sekarang? 20. 20. 10 ya. Oke, jadi itu ya. Nah, nggak mau. Oh, sorry. 20. Terus. Ya, seharusnya dia muncul lagi kayak gini ya, 20 gitu ya, 20 tahun ya. Oke, atau kita jalankan ulang, misalkan sampai di sini kita ulangi seperti ini. Nah, misalkan 20 gitu ya. Nah, dia akan tidak lagi 19 tahun ya, karena diinputannya adalah 20 sekarang gitu ya. Ketika dijalankan lagi, lain lagi gitu ya, misalkan 30, maka dia akan menghasilkan nilai 30 dan seterusnya. Ya, itu yang membedakan variabel ya. Bisa dimengerti kira-kira variabel ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Ini contoh variabel sudah tadi. Nah, berikutnya adalah konstanta ya, konstanta. Jadi konstanta itu adalah sebuah tempat atau kontainer dari sebuah nilai. Ya, sama seperti variabel tadi sebenarnya, sebuah kontainer ya, penampung. Nah, sesuai dengan namanya, karena dia konstanta, sifatnya konstan ya, tidak berubah, tidak bisa berubah sepanjang program itu berjalan ya, kecuali kita merubahnya di program gitu ya. Kalau tadi kan menggunakan variabel biasa, itu kita bisa rubah-rubah ketika programnya kita jalankan ulang ya. Tapi kalau di sini kita program jalankan ulang, itu dia akan tetap mengeset nilai konstantanya sesuai dengan yang kita set di program. Jadi seperti itu. Bisa berikan contohnya ya. Nah, aturan pemberian nama konstanta itu adalah supaya membedakannya dengan dengan variabel biasa, biasanya menggunakan huruf besar semua gitu ya. Misalkan konstanta umur itu, berarti umur itu hurufnya huruf besar semua, umur ya. Kalau nama depan itu kan, berarti nama underscore depan, jadi hurufnya huruf besar semua gitu ya. Nah, itu yang membedakan dia dengan variabel biasa. Sebenarnya untuk penulisannya dengan huruf kecil juga boleh ya, tapi untuk kita supaya lebih memudahkan saja. Supaya supaya kelihatan oh ini berarti variabel ini variabel biasa, ini adalah variabel konstanta. Jadi seperti itu ya. Nah, ini aturan untuk membuat sebuah variabel dengan menggunakan konstanta dengan perintah define ya. Contoh formatnya adalah tanda pagar, kemudian define nama konstanta baru nilai konstantanya. Contohnya misalkan kalau kita membuat konstanta umur, jadi tanda pagar define umur 17 ya, jadi seperti itu. Nah, langsung saja kita contohkan misalkan untuk di program ya. Di program saya hapus dulu untuk program yang tadi. Nah, di sini kita hapus saja biar tidak mengganggu. Cara membuat define itu di luar daripada program ya, di program utamanya ini ya kita buatnya. Jadi tanda pagar define ya, kemudian umur 17 itu misalkan ya. Nah, kalau kita langsung check out di sini, check out umur
saya adalah spasi, langsung kita panggil umur gitu ya, titik koma. Dia akan ya menampilkan nilai 17 ini ya. Kita tambahkan misalkan tahun di sini ya, tahun. Kita petik 2 spasi tahun ya. Oke. Nah, umur saya adalah 17 tahun gitu ya. Nah, kalau mau merubah nilai konstanta ini, itu kita harus merubahnya di program ya. Kalau tadi kan kita memasukkannya bisa sekehendak kita dengan cara menjalankan ulang programnya ya, menggunakan variabel biasa. Tapi kalau konstanta kita harus merubahnya di sini. Ya, misalkan 18 tahun gitu ya, berarti dia harusnya berubah ya menjadi 18 tahun ya. Jadi seperti itu. Itu menggunakan define ya. Kemudian berikutnya adalah konstanta dengan menggunakan perintah cons ya. Jadi formatnya adalah cons spasi tipe data, kemudian nama konstantanya apa ya. Beda dengan define ya, beda dengan define. Itu kalau dia konstanta menggunakan cons ini itu harus di dalam programnya. Ya, misalkan cons integer umur sama dengan 17 ya. Nah, kita misalkan langsung coba programnya. Ini define-nya kita hapus dulu. Nah, kita pakai cons di sini. Oke, di sini kita pakai cons ya, kemudian tipe datanya misalkan integer, nama variabelnya adalah umur sama dengan berapa, misalkan 18 ya. Maka jika kita jalankan umurnya, itu dia akan memanggil nggak lambat ya, memanggil umurnya 18 tahun gitu ya. Ya, ini lambat nih isi apa jeda ya. Umur saya adalah 18 tahun gitu ya. Jadi kalau kita mau merubahnya lagi harus merubah di konstanta programnya misalkan 20. Ya, kalau kita tampilkan di sini ya 20, tunggu lagi gitu ya. Sama sekali compilernya ini. Nah, itu cara yang kedua menggunakan cons ya, beda dengan define tadi. Kalau define itu di luar program, tapi kalau cons itu di dalam programnya ya. Jadi seperti itu yang membedakan. Nah, itu kira-kira ada pertanyaan sampai sana? Masih dengar adik-adik? Masih, Pak. Masih Pak. Oke. Masih, Ada Pak. yang perlu ditanyakan lagi? Enggak. Saya mau nanya, Pak. Silakan. Fajar lagi, siapa lagi? Abu-abu. Abu, ya silakan. Untuk yang sebelum ini tadi itu apa namanya, Pak? Sebelum yang cons ini. Define. Nah, itu kan berarti beda fungsinya sama ya, Pak ya? Cuma bedanya Sama dia penulisannya itu ya cuma penulisannya yang beda ya. betul. Kalau yang tadi sebelumnya Kalau- itu di luar, Ya, yang ini di dalam gitu. ya betul. Dan kalau define itu boleh tidak menggunakan tipe data ya. Misalkan gini langsung ya. Define umur ya. Oh, jangan integer, kita tipe datanya misalkan define nama gitu ya. Huruf besar semua ya. Nama spasi langsung namanya siapa titik 2 gitu ya. Abu gitu ya. Abu Sufyan itu misalkan ya. Nah, di sini kita panggil nama. Mudah-mudahan mau.
Wah, lama sekali. Seharusnya mau. Nah, ini define di sini tanpa terjemahkan, kita terjemahkan tipe datanya, ya. Tapi kalau pakai cons itu wajib ya, seperti bikin variabel biasa ya di dalam sini ya. Jadi seperti itu. Kira-kira kalau untuk menampilkan nama Abu Sufyan menggunakan cons bisa nggak? Bisa Pak, lebih mudah. Apa? Ya lebih mudah. Nggak tampil-tampil ya. Jaringan splitnya itu gimana lah? Saya cek dulu. Wah, memang internetnya ini. Internetnya lelet. Ya, nanti silakan coba sendiri karena di sini lambat sekali ya munculnya. Nah, muncul nih, besok baru muncul dia. Coba saya ganti jaringan dulu. Yang lain coba, yang lain ada pertanyaan lagi sambil menunggu ini. Ada? Saya Pak. Ya, Fajar, nanya apa tadi silakan. Kan kalau pakai define tuh berarti lebih mudah dia Pak ya. Bisa nggak di bawahnya lagi define nama Abu Sufyan, terus lagi enter define umur, terus code bawahnya itu bisa nggak gitu Pak? Bisa, berapapun bisa gitu, ya. Yang penting aturannya sama. Tidak boleh, ini kan variabel semua, define ini kan variabel ya. Jadi nama ini nggak boleh lagi nama di bawahnya. Jadi kalau misalkan nama define di sini nama ini nggak boleh, kecuali nama 2 itu boleh ya, dan seterusnya. Itu boleh seperti itu. Ya, bisa dipahami kira-kira? Bisa Pak. Siap, bisa. Coba saya reload ulang kan. Oke, untuk saya hapus, saya paste, kamu juga error ya. Coba saya pakai biasa, integer umur sama dengan 1. Sama juga. Lagi error ya. Oke, itu ada lagi. Jadi bisa, jawabannya bisa ya, berapapun bisa. Sepanjang nama define-nya atau nama variabelnya beda. Oke, ada lagi? Cukup? Cukup ya? Siap, cukup. Siap, cukup Pak. Cukup, Pak. Sudah semua paham ya? Nah, berikutnya adalah tugas sekarang ya. Nah, di pertemuan 3 ini ada tugas ya yang mesti adik-adik kerjakan secara kelompok ya, ada secara kelompok. Jadi lagi sebentar kan sebenarnya masih ada waktunya ini ya, masih ada waktunya, cuman kan tidak mungkin kita lakukan secara lewat daring seperti ini terus-menerus gitu ya. Nah, adik-adik silakan nanti buat di program C++. Ini adalah membuat materi tentang tipe data, variabel, dan konstanta, berisi tentang penjelasan lengkap disertai dengan contoh program masing-masing. Ya,
materi itu jangan PowerPoint ya. Jadi materinya materi biasa saja, dibuatnya di Google Doc ya. Nanti silakan maksimum itu adalah 3 orang. Jadi kalau mau buat silakan dibagi ke dalam 3 adik-adik. Silakan manfaatkan Google Doc, itu kan bisa saling share ya, bisa saling share, kerja kolaborasi. Itu adik-adik ada yang nyari tentang tipe data, ada yang konstanta, ada yang variabel gitu ya, 3 masing-masing kelompoknya. Jadi gitu caranya kerja. Langsung buat contohnya ya, contohnya. Adik-adik boleh explore di internet, tapi jangan sekali-kali copy paste, kopas gitu ya. Adik-adik baca, adik-adik mengerti, kemudian bahasakan ulang. Ya, misalkan penjelasan pengertiannya seperti apa. Dari slide-nya Pak kan sebenarnya sudah Bapak Bapak jelaskan. Nah, nanti kalau mau melengkapi lagi silakan ya. Jangan pakai materi itu dikupas, jangan ya. Jadi saya nilainya, karena di tugas ini nanti akan ada plagiarisme checkernya, ada pengecekan untuk keaslian adik-adik mengambil dari internet atau enggak gitu ya. Itu sudah saya tandai di sini. Nanti kalau yang kopas-kopas seperti itu nanti kelihatan di saya warnanya merah biasanya ya. Karena di Google ini sudah ada fasilitas untuk plagiarisme checker, untuk pengecekan teks yang adik-adik copy dari sumber internet ya. Jadi mohon berhati-hati. Nah, setelah itu nanti digabungkan ya di ketiga sub bahasan itu, tipe data, variabel, dan konstanta itu lengkap dengan penjelasan, lengkap dengan contoh-contohnya. Lalu share hasil pekerjaannya yang telah dibuat itu di Google Doc itu baru share di upload di tugas ini ya. Masing-masing orang menguploadnya masing-masing ya. Meskipun itu kerja kelompok ya, hasil kerja kelompok itulah yang di share ya. Jadi supaya saya gampang menilainya ya. Kalau cuma 1 orang, 1 kelompok yang mengerjakannya, nanti saya bingung lagi gitu ya untuk menilainya. Jadi masing-masing punya, masing-masing mengerjakannya secara kelompok. Ingat secara kelompok ya. Nanti kan saya akan melihat juga di Google Doc itu kalau dia kerjanya sendiri ya, nanti akan kelihatan ya, tidak ada kolaborasinya. Silakan Aldi, mungkin ada pertanyaan. Buat nama kelompoknya itu dibuat Pak ya? Kenapa? Nama kelompoknya. Ya wajib lah. Ya bagian paling atas lah itu ya. Isi nama kelompok, NIM, nama anggotanya siapa, dalam kurung NIM gitu ya. Biasakan membuat tugas itu seperti itu semuanya ya. siapa? Ya, meskipun di penguploadannya juga akan kelihatan nama kalian, tapi biasakan ya ngirim sesuatu baik itu melalui Google Classroom ini atau email, itu biasakan isi keterangannya, misalkan tugas berapa sekarang, tugas 3 underscore nama Anda dan NIM Anda. Jadi biasakan seperti itu ya. Nanti buat juga nama kelompoknya, nama kelompok 3 orang maksimum ya, maksimum 3 orang ya. Boleh sendiri Pak, itu bukan kerja kelompok namanya gitu ya. Boleh berdua, boleh, maksimum itu 3 orang ya, tidak boleh lebih. 2 orang boleh ya, kalau misalkan nanggung dan dapat 3 orang, cuma 2 orang dapat ya boleh gitu ya. Tuh. Jadi silakan diatur nanti dicari kelompoknya masing-masing siapa ya. Baru gunakan fasilitas Google Doc itu untuk mengerjakannya. Jelas kira-kira? Jelas Pak. Oke, nah tugas ini itu deadline-nya hari ini ya. Hari ini sampai nanti jam saya batasi sampai jam 12 malam ya, sebelum jam 12 malam usahakan sudah terupload semua gitu ya tugas kelompoknya ini ya, karena sebenarnya ini dikerjakannya di dalam kelas pada saat Anda mengikuti kuliah ini gitu ya. Kemudian di sini ada tugas praktikum 3 ya. Tugas praktikum 3 nanti isinya adalah membuat tentang membuat tentang
tipe data, variabel, dan juga konstanta ya. Juga sama formatnya seperti pertemuan pada minggu lalu, buatnya di lembar kerja praktikum 3 ini ya. Jadi ada 3 aktivitas yang kalian buat, misalkan buat tipe data, integer, double, char, dan string ya, yang pertama. Kemudian yang kedua itu membuat program variabel ya. Kemudian yang ketiga membuat variabel konstanta. Nah, setelah itu baru kalian tulis langkah-langkahnya ya. Langkah pertama ngapain ya. Nomor 1 misalkan buka proyeknya ya, buat proyek baru, terusnya ya, sampai menjalankan program sampai berhasil ya. Hasilnya baru tampilkan di sini. Hasilnya source code-nya itu ditampilkan di sini ya. Entah itu di copy paste atau di capture juga boleh. Ya. Jadi seperti itu. Jelas kira-kira ya kedua tugas ini? Jelas, Pak. Ya, untuk tugas praktikum ini 1 minggu ya. Pokoknya sebelum pertemuan selanjutnya itu harus sudah terupload semua ya. Oke, mungkin itu ada lagi mungkin yang perlu ditanyakan sebelum saya akhiri. Siap, tidak, Pak. Oke, sudah jelas semua ya. Iya, Pak. Oke, nanti silakan dipelajari lagi ya. Nanti rekaman video ini juga saya akan share juga di Google Classroom ya. Jadi kalau misalkan ada yang kurang ingat nanti bisa di setel ulang ya. Oke, karena sudah waktu, nanti kita awali dengan doa ya. Kita juga tutup dengan doa ya. Silakan mungkin Pak Fajar pimpin doa lagi untuk penutup. Dikarenakan pembelajaran pada siang hari ini telah ditutup oleh Pak Sute, baiknya kita berdoa semoga apa yang tadi kita pelajari bisa masuk semuanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Fajar. Ya, jadi saya akhiri ya pertemuan hari ini. Oh ya, tadi yang saya belum absen lagi siapa ya? Yang baru masuk tadi? Saya, Pak. Alif ada ya? Saya, Pak, belum Oh, iya. absen. Oke, saya tutup dulu kuliah kita hari ini. Selamat sore ya. Baik, Pak. Selamat sore. Sore, Pak. Terima kasih, Pak.